Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Agar kita mendapatkan tambahan nikmat selalu dari Allah dunia dan akhirat. Karena nikmat dunia maupun nikmat akhirat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir maupun nikmat batin ini semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena hamba yang bersyukur akan mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Galal musannif radhiyallahu ta'ala anhum. Wa amma ridha anillahi ta'ala fahuwa halun syarifun azizun. Di antara perkara yang dapat menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat, di antara amalan hati, kewajiban hati adalah ar-ridha anillah, selalu ridha menerima apa yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah keadaan yang mulia, halun syarifun azizun. Qala Allah ta'ala ridha radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah menyifatkan orang-orang yang beriman, yang dicinta oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Sifat mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya Allah ridha kepada mereka? Amalan mereka diterima oleh Allah, dan mereka ridha kepada Allah menerima apapun yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah jika cinta kepada satu kelompok golongan, maka mereka akan diuji oleh Allah. Jadi ujian itu adalah tanda cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa orang yang ridha, nerima ujian dari Allah, nerima apapun yang datangnya dari Allah, maka akan mendapatkan balasan dari ridhonya. Karena menerima ridha, apa yang diterima dari Allah akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa orang yang murka,
yang nggak nerima yang diberikan oleh Allah, maka akan mendapatkan balasan dari kemurkaannya, akan mendapatkan balasan keburukan dunia dan akhirat. Jadi hamba yang mendapatkan keselamatan, yang akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat adalah selalu ridho nerima apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendaknya Allah. Apapun yang terjadi itu adalah keinginan Allah, dan tidak akan terjadi apapun kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang nerima atau tidak itu kembali balasannya kepada dirinya sendiri, tidak akan merubah apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba yang untung adalah yang selalu menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, baik manis maupun pahit, ya, kebaikan maupun keburukan, nerima, ya, itu akan mendapatkan balasan untungnya untuk dirinya sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha bihikmatihi ja'ala rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Dan di dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dengan hikmahnya Allah jadikan ketenangan dan kebahagiaan itu ada di dalam keyakinan dan ridha. Jadi orang yang yakin kepada Allah, orang yang ridho nerima apapun yang diberikan oleh Allah, itu akan mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan hati. Jadi orang yang bahagia adalah yang bahagia hatinya. Dan Allah jadikan kebahagiaan itu ada di dalam yakin kepada Allah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun yang pahit tapi ridho nerima apa yang diberi oleh Allah, Allah akan beri ketenangan, Allah akan beri kebahagiaan hati. Karena kebahagiaan, kesusahan itu tidak dilihat dari dunia materi, tapi dilihat dari hatinya. Banyak orang yang kaya, banyak hartanya, tapi hatinya nggak tenang, gelisah, cemas, risau, dan lain sebagainya. Wa ja'ala dhaiqa wal haraja fi syakki was sukhti, dan Allah jadikan kesempitan, kesusahan hati itu ada di dalam keraguan dan kemurkaan. Orang yang ragu kepada Allah, nggak yakin, nggak tawakal kepada Allah, murka, tidak nerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, Allah jadikan hatinya itu sempit, hatinya itu susah, nggak tenang, nggak bahagia. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba yang paling berbahagia adalah kita lihat orang-orang soleh, para wali-wali itu sebenarnya orang yang paling bahagia. Walaupun hidupnya secukupnya saja, sederhana, akan tetapi mereka adalah orang yang paling bahagia, bahkan seperti berada di dalam surga. Ya, mengapa Allah jadikan hatinya itu tenang? Allah jadikan hatinya itu selalu merasa senang, merasa bahagia. Karena kebahagiaan, ketenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita mencari sendiri ketenangan, nggak bisa. Banyak orang ingin mencari ketenangan dengan jalan-jalan atau kesenangan dengan bersenang-senang, ya, akan tetapi tidak bisa mendapatkan ketenangan dan kesenangan kecuali jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warradhi anillahi, orang yang ridha, ya, menerima apa yang datangnya dari Allah, orang yang ridha kepada Allah, huwa radhi bi qadaihi, yaitu orang yang ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha nerima apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya. Itu namanya orang yang ridha dari Allah. Fa mahma qadha alaihi subhanahu bima yukhalif hawahu,
apapun yang Allah takdirkan yang tidak sesuai dengan keinginannya, wa bima la tastahihi nafsuhu, dan tidak diinginkan oleh dirinya, baik itu min musibatin ya fi mal nafsin au malin, daripada musibah di dalam dirinya maupun di dalam hartanya, au baliyatin, atau mendapatkan musibah, au syiddatin, kesusahan, au faqatin, kekurangan, fa'alaihi an yardha bidzalika, maka wajib baginya untuk ridho nerima dengan hal tersebut, karena semuanya ini sudah dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah takdirkan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, maka wajib kita untuk ridho. Ya, kalau kita ridho, maka Allah akan beri balasan yang baik, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, Allah jadikan hatinya itu tenang, bahagia. Kalau seandainya nggak ridho, nggak nerima, murka, nggak istilahnya protes dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, tetap yang akan terjadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, nggak akan merubah apa-apa, justru akan menjadikan dirinya menjadi nggak tenang, susah, ya, akan menjadikan dirinya sedih, ya, gelisah dan lain sebagainya. Jadi wajib baginya untuk ridho dengan hal tersebut apapun yang ditakdirkan oleh Allah, wa yutiba nafsan, dan wajib baginya untuk menerima dengan hati yang baik, jiwa yang baik. Wala yashad ghadha Allahi wala yajza, dan tidak murka dengan takdirnya Allah, ketetapan Allah. Wala yajza, tidak murka, tidak gelisah dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wala yatabarram, dan tidak pernah bosan dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala lahu an yaf'ala fi mulkihi ma yasha'u, karena Allah berhak untuk melakukan di dalam kerajaannya apapun yang sudah dikehendaki oleh Allah. Segala sesuatu alam semesta ini, ya, semua makhluk itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah, Allah ingin melakukan apapun di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semuanya adalah milik Allah, ya. Makanya dijelaskan bahwa, ya, apa jika orang mendapatkan musibah, ya, itu, ya, membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, ingat bahwa kita semuanya adalah milik Allah, terserah Allah semuanya, ya. Walladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang ketika mendapatkan musibah ujian mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi ketika mendapatkan musibah, ingat bahwa kita semuanya adalah milik Allah, terserah Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah. Mereka itu akan disolawati oleh Allah. Orang yang seperti ini nerima apa yang ditakdirkan, nerima ujian dari Allah. Wa rahmah, mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi misalnya kita memiliki harta, uang, atau kita punya HP misalnya, punya kita, milik kita, terserah kita. Ini HP saya, mau saya simpan atau mau saya jual atau mau saya berikan kepada orang lain, terserah saya, karena ini HP milik saya, ya. Istilahnya tidak disifati sebagai orang yang zalim, ya, mau diberikan kepada orang lain, mau dijual, mau disimpan, terserah, karena miliknya,
Ya, sama juga dengan kita, semuanya adalah milik Allah. Allah tidak mungkin memiliki sifat zalim, karena segala sesuatu adalah milik Allah, kerajaannya Allah. Allah berhak melakukan apapun di dalam kerajaannya, apapun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lahu fi sultanihi munazi'un wala mu'aridun, dan tidak ada ya bagi Allah di dalam kekuasaan Allah itu tidak ada yang dapat menentang, tidak ada yang dapat melawan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ya, wajib kita untuk selalu menerima apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Wal yahdharil abdu inda dzalika min law walima wa kaifa, dan berhati-hatilah seorang hamba ketika mendapatkan cobaan itu mengucapkan lau, seandainya, ya, walima, mengapa ini bisa terjadi, wa kaifa, bagaimana ini bisa terjadi. Ya, jadi mengucapkan seakan-akan nggak nerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seandainya, coba kalau seandainya seperti ini pasti tidak akan terjadi. Ya, mengapa ini bisa terjadi, bagaimana, dan lain sebagainya. Ini ucapan-ucapan seperti ini itu melawan, nggak nerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang yang benar-benar beriman nggak akan mengucapkan seperti ini, karena yakin apa yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi nggak akan mengucapkan seandainya, tidak akan orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seandainya, ya, mengapa, ya, bagaimana, dan lain sebagainya. Wal ya'lam anna Allah ta'ala hakimun adilun fi jami'i af'alihi wa aqdiyatihi, dan ya, hendaknya untuk mengetahui, yakin bahwa Allah itu maha bijaksana. Allah maha bijaksana, Allah maha adil, Allah itu pasti maha lurus. Di dalam semua apapun yang dilakukan oleh Allah, di dalam semua apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yaqdi li 'abdihil mu'mini bi syai'in wa in karihathu nafsuhu illa wa yakun lahu fihi khairun wa khiyaratun wa khiyaratun. Ya, dan Allah tidak mentakdirkan ya kepada hambanya yang beriman apapun, ya, walaupun yang dibenci oleh, yang tidak disukai, ya, apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk hambanya yang beriman, walaupun yang tidak disukai, maknanya yang pahit, ya, melainkan pasti di dalamnya ada baiknya, ada pilihannya. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah, walaupun pahit, itu ada baiknya, pasti ada hikmahnya istilahnya, ya. Wa akibatun hasanatun, dan pasti akibatnya baik. Ya, jadi bahkan para ulama berkata, Allah itu nggak pernah memberi yang baik, tapi Allah selalu memberi yang terbaik. Yang baik saja Allah nggak pernah ngasih yang baik, Allah selalu memberi yang terbaik. Walaupun terasa pahit, tapi itu adalah yang terbaik. Ya, seperti, ya, misalnya mendapatkan cobaan, ujian, ya, ini ibaratnya seperti dirawat, ya, dikasih obat, disuntik, rasanya pahit, rasanya nggak enak, sakit, tapi baik. Ya. Sama juga apapun yang Allah takdirkan, yang pahit, yang tidak kita sukai, itu pasti ada baiknya, ada hikmahnya, akibatnya itu pasti baik. Falyuhsin dhannahu bi rabbih, maka hendaknya untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita wajib untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Wal yardha bi qada'ihi, dan wajib untuk ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Wal yarja ilaihi bidullihi wa iftikarihi, dan kembalilah kepada Allah,
ya, dengan penuh kerendahan, dengan penuh kemiskinan, ya, membutuhkan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, cobaan, ya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah dengan penuh ketundukan, kerendahan, ya, dengan penuh iftigar, ya, membutuhkan rasa membutuhkan kepada Allah. Waliyaqif baina yadayhi bikhudu'ihi, dan berdiri di hadapan Allah, maknanya minta kepada Allah bikhudu'ihi, dengan ketundukannya, wankisarihi, dengan penuh kesedihan, ya. Wal yukthir min hamdihi wa thana alihi fi yusrihi wa usrihi, dan perbanyak untuk memuji Allah, ya, perbanyak untuk bertahmid dan memuji kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena Allah yang maha terpuji, Allah yang berhak untuk dipuji. Jadi kita memuji Allah jangan hanya ketika senang saja. Ya, kebanyakan orang sekarang, ya, bertahmid memuji Allah hanya ketika mendapatkan kenikmatan saja, kesenangan saja. Ini seakan-akan kalau susah, nggak senang, nggak bertahmid, nggak memuji kepada Allah. Ini salah. Allah maha terpuji, Allah berhak dipuji dalam keadaan apapun. Jadi hendaknya memperbanyak untuk bertahmid, memuji kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Makanya dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga itu adalah al-hammadun, orang yang selalu bertahmid. Ya, alladzina yahmadunallaha fi kulli halin, yang selalu bertahmid memuji kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, keadaan senang maupun susah selalu bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga, yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya disunahkan, ya, dalam hadis bahwa orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan itu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji milik Allah, dengan sebab nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Itu jika mendapatkan apa yang dia inginkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, sunnahnya membaca alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Jadi walaupun kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, ya. Jadi selalu memuji kepada Allah, wa syiddatihi wa rakhaihi, dalam keadaan susahnya maupun dalam keadaan senangnya. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu yang berikutnya, wa amma husnun niyati wal ikhlasu lillahi. Adapun niat yang baik, ya, dan ikhlas karena Allah, fadzalika min a'zamil munjiyat wa ahammiha, maka itu adalah perkara yang paling besar yang dapat menyelamatkan, dan perkara yang paling penting adalah niat yang baik dan ikhlas, ya. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada di antara kamu yang menginginkan dunia, ada di antara kamu yang menginginkan akhirat. Ya, jadi, ya, Allah jelaskan bahwa orang itu bermacam-macam. Ada yang mengharapkan dunia, ada yang mengharapkan akhirat. Orang kalau mengharapkan dunia, amalannya pasti buruk. Orang yang mengharapkan akhirat, amalannya pasti baik, ya. Karena dalam hadis, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia sumber dari semua kesalahan, semua dosa, semua keburukan itu sumbernya karena cinta dunia. Berarti sebaliknya, hubbul akhirah ra'su kulli hasanah, bahwa cinta akhirat itu sumber dari semua kebaikan, ya. Jadi orang amalannya itu dilihat dari cintanya.
Semakin kuat cintanya kepada akhirat, amalannya pasti semakin kuat, ibadahnya semakin banyak, ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah juga berfirman, barang siapa orang yang mengharapkan akhirat, mengharapkan kebahagiaan di hari akhirat, dan berusaha untuk akhirat dengan penuh, dengan sebenar-benarnya, dan dia beriman, maka usahanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang beriman itu, yang berakal, adalah orang yang mencari akhirat, ya. Mengapa? Karena yakin bahwa akhirat itu kehidupan yang selama-lamanya, abadi. Dunia sebentar, sesaat, ya, semuanya akan ditinggalkan. Orang cari uang sebanyak apapun, ya, cari kekuasaan, cari jabatan setinggi apapun, semuanya akan ditinggalkan sementara. Jadi kalau orang yang berakal itu akan mencari akhirat, ya. Kadang orang pinter tapi nggak berakal, kadang orang nggak pinter tapi berakal, ya. Orang pinter, cerdas, kuliahnya tinggi, ya, sekolahnya tinggi, ya, kerjaannya, gajinya besar misalnya, jabatannya tinggi, tapi nggak berakal. Yang diharapkan adalah dunia, mencari dunia, meninggalkan akhirat. Ini nggak berakal, ya. Padahal tahu bahwa dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya, ya. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah menceritakan penduduk api neraka itu, lau kunna nasma'u au na'dilu ma kunna fi ashabis sa'ir, dalam surat Tabarak Al-Muluk, ya. Allah menceritakan bahwa penduduk api neraka itu akan berkata, lau kunna nasma'u, seandainya kami dahulu mendengar, wa na'dilu, dan kami dahulu berakal, kami nggak akan menjadi penduduk api neraka. Jadi penduduk api neraka yakin, mereka tahu bahwa mereka dahulu itu tidak berakal, ya, karena mengikuti hawa nafsu. Padahal banyak penduduk api neraka yang pejabat, orang kaya, orang-orang pinter, tapi nggak berakal, ya. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Orang yang berakal adalah orang yang mengharapkan akhirat. Makanya dalam hadis, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yang sebenarnya, orang yang pintar yang sebenarnya adalah orang yang selalu menundukkan, melawan hawa nafsunya, dan beramal sebagai bekal untuk setelah kematian. Itu orang yang benar-benar cerdas, yang berakal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat, ya, sahnya amalan itu adalah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi balasan, ya, dari amalannya sesuai dengan niatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan dibangkitkan manusia nanti di hari kiamat itu sesuai dengan niat mereka. Jadi orang dibangkitkan dari kuburnya itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Jika niatnya baik di masa hidupnya, dibangkitkan dalam keadaan baik. Kalau niatnya buruk, dibangkitkan dalam keadaan buruk. Jadi yang dilihat itu adalah niat. Makanya wajib, penting, perkara yang paling penting yang menyelamatkan kita adalah niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita kaji pada lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, ya, hamba-hamba yang taat kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah,
ya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa li ahbabina wa lil muslimina kulla dhanbin wastur lana kulla aibin waghfir anna kulla karbin wasrif warfa anna kulla bala wa waba wa afina min kulli mihnatin wa fitnatin wa shiddatin fid darain waqdi lana kulla hajatin fihima birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.